dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok, apa saja yang telah Ibu persiapkan? Untuk persiapannya saya sudah merancang rencana pelaksana pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menyiapkan instrumen penilaian, lembar kerja peserta didik, dan media pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu, saya rasa persiapannya sudah matang. Nah, apa materi yang rencananya akan Ibu sajikan dalam pembelajaran besok? Materi yang akan saya sajikan yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Baik Ibu, selanjutnya bisa Ibu menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Ya, jadi tujuan peserta di sini adalah supaya bisa memahami sejarah kelahiran Pancasila dan meneladani sikap para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya mengenai area pengembangan atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan diobservasi lebih dalam terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Ya, dalam pembelajaran ini saya akan mengembangkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Ibu. Terus untuk penerapannya saya dapat mengelola pembelajaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar dari masing-masing siswa. Jadi pembelajaran nantinya setiap murid dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, dan penerapan pembelajaran sosial emosional saya akan mempraktikkan metode mindfulness atau kesadaran penuh. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan area pengembangan atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apa strategi yang telah Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, baik Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan ini, di mana dalam pembelajarannya nanti saya akan menyajikan materi untuk mengakomodasi profil belajar murid yang beragam. Jadi untuk strategi yang akan saya gunakan nanti yakni diferensi konten, proses dan produk. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional saya akan menggunakan teknik STOP. Teknik ini untuk melatih nafas dan mengembalikan konsentrasi murid dalam pembelajaran. Iya, sepertinya persiapan Ibu Darlina sudah matang. Baik Ibu, saya rasa untuk sementara cukup kegiatan percakapan praobservasi kita. Semoga proses pembelajaran besok berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu kita atas motivasi dan dukungannya. Hormat kepada Ibu Guru, hormat gerak, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Yang saya berpindah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahlah pengetahuan kami. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Yes. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar hari ini dengan sehat walafiat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nopal, Kenapa dia? sedikit.
Amin. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita melakukan explain tepuk. Satu. Ya, tapi cuma Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. ya, lanjut. Fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Konsentrasi. Aku. Konsentrasi. Karena ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Ya, silakan duduk kembali. Nah, gimana anak-anak? Sudah semangat semua belajarnya? Sudah. Ya, jadi kita harus semangat belajar karena kalau tidak bersemangat belajar, kita tidak akan menerima pelajaran dengan baik. Baik. Ya. Saya akan review pembelajaran yang kemarin. Kira-kira apa yang Anda ketahui pelajaran minggu lalu tentang Pancasila? Ya. Kenapa Pancasila? Ya, kenapa Pancasila itu penting dalam kehidupan? Bagaimana? Satu saja. Kenapa? Satu bangsa. Ya, Pancasila menyatukan beragam suku, agama, dan budaya Indonesia. iya. Yang kelompoknya Aswa, apa lagi yang masih diingat pelajaran kemarin itu minggu lalu selain yang disebut di Binas? Ya. Apalagi? Apalagi? Masih ingat? Yaitu pelajaran kita minggu lalu bahwasanya ya Pancasila itu sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Iya, oke. Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran tentang sejarah kelahiran Pancasila. Coba dilihat di sini anak-anak semua. Disimak baik-baik, nah. Jadi simak baik-baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kronologi Indonesia sejarah sebagai sebuah negara yang berbeda Iya. dan bahwa Ya, coba memerlukan disimak. dasar negara yang mampu menjadi landasan Jangan ideologis bicara. dan filosofis. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penindasan dan eksploitasi oleh kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka. Pancasila sebagai dasar negara lahir dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para tokoh bangsa. Awal mula gagasan. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan nasional mulai muncul dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satu tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas berbagai usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah, yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, yaitu mengedepankan persatuan bangsa Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia dan saling menghormati antar bangsa. 3. Mufakat atau demokrasi, yaitu menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. 4. Kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Soekarno menekankan bahwa 5 prinsip ini harus dijalankan secara bersama-sama. Pancasila, menurut Soekarno, adalah sebuah filosofi dasar yang dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan. Soekarno juga mengajak seluruh anggota BPUPKI untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati dasar negara yang akan membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah sebuah deklarasi visi tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Gagasan Pancasila yang dia sampaikan menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, yang kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato ini mencerminkan semangat kebangsaan, demokrasi yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang turut memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI, Yamin mengusulkan gagasan yang kemudian menjadi bagian dari Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang terdiri dari perikebangsaan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perikemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Periketuhanan, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Perikerakyatan, yaitu menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang dijalankan melalui permusyawaratan. Kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dan kontribusi Muhammad Yamin. 1. Membuka diskusi tentang dasar negara. Yamin adalah salah satu dari beberapa tokoh yang memulai diskusi tentang dasar negara di sidang BPUPKI. Gagasannya membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta. 2. Mempromosikan integrasi nasional. Melalui gagasan-gagasannya, Yamin berusaha mempromosikan integrasi nasional dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia melihat bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. 3. Menjembatani kepentingan beragam kelompok. Sebagai anggota Panitia 9, Yamin memainkan peran penting dalam merumuskan Piagam Jakarta yang mencoba menjembatani kepentingan beragam kelompok di Indonesia. Ini menunjukkan kemampuan Yamin dalam bekerja sama dan mencari konsensus dalam situasi yang kompleks. Dr. Rajiman Weddiriningrat adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan peranannya sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Meskipun ia lebih dikenal karena kepemimpinannya dalam BPUPKI daripada karena gagasan-gagasannya sendiri, Dr. Rajiman memberikan peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Peran Dr. Rajiman Weddiriningrat dalam sidang BPUPKI. 1. Memfasilitasi diskusi tentang dasar negara. Sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiriningrat memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan dari anggota BPUPKI dan mendorong diskusi yang konstruktif. Sikap objektifnya membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk merumuskan dasar negara. 2. Menyajikan pandangan tentang negara dan pemerintahan.
Dalam berbagai kesempatan, Dr. Rajiman mengemukakan pandangannya tentang pentingnya adanya dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Ia percaya bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia. 3. Peran dalam perumusan Piagam Jakarta. Dr. Rajiman turut berperan dalam pembentukan Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Meskipun bukan pengusul utama gagasan Pancasila, Dr. Rajiman berkontribusi dalam memastikan bahwa rumusan dasar negara tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. 4. Mengarahkan proses perumusan dasar negara. Dr. Rajiman memimpin BPUPK dengan bijaksana, memastikan bahwa proses perumusan dasar negara dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai aspek pemikiran. Ia menyadari pentingnya mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok dan pandangan yang ada di Indonesia saat itu. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sampai di situ dulu, masih ada lanjutannya, tapi sebelumnya itu Ibu akan memberikan lembar kerja untuk masing-masing siswa. Mengerjakan dulu, dan masing-masing siswa mengerjakan. Bisa kasih di sini. Dituangkan dalam ideologi Pancasila. Ya, Bapak kesalahan final. Pancasila sebagai cita-cita dan ide mendasar digali oleh pendiri bangsa dan tanah Indonesia. Bersumber pada karakteristik kesejarahan hingga kemerdekaan sebagai kekuasaan yang memiliki bangsa Indonesia. Nilai keadaan bangsa yang diinginkan berkembang telah dirumuskan dalam bangsa yang dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sambungi Naswa. Di Indonesia. Lima dasar dasar Pancasila didasarkan melalui proses sejarah panjang yang dilalui oleh para pendiri bangsa Soekarno. pendiri bangsa. Soekarno yang paling dahulu menerima dasar negara pada saat sidang badan menyelidiki usaha persiapaan kemerdekaan BPUPK tanggal 1945 oleh Panitia 9 tanggal 18 Agustus 1945
Tidak dipinang. Yang lingkaran merah di. Ya sudah ibu saya. Ya, kalau sudah dikumpul, ya dikumpul di sini. Dikumpul saja dulu di mejanya karena sebentar ada tempat kerja kelompok yang akan saya berikan. Iya, berhubungan ini mejananya. Pada yang berolong, sudah semua ini? Memang ini? So, dia bagian untuk kelompok. Ya, kelompok satu bagaimana? Ya, silakan ditulis dulu. Memang, ya nanti ini. So, di apa memo simpan dulu di sini. Karena ada sebentar yang ibu akan membagikan. Kalau jadi kelompok. Jadi kan sudah terbagi memo di kelompok. Ya, 1, 2. Nah, saya mau itu aja. Sudah? Sudah semua? Ingat, tinggal 3 menit. Kok dikit tenang. Tinggal 3 menit. Cepat lagi 15 menit yang Thank you.
Ada Jamil. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Saya ada tanggal berapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, pada kamus itu 18 Agustus 1945. 1945. Ya. Nomor 2. Nah, harus pindah ke sana. Manakah pertanyaan yang berat mengenai proses perumusan Pancasila? Pilih jawaban 2. Yang paling tepat. Pilih jawaban 2. Jawaban yang paling tepat. Dan nomor 1 dan nomor 2. Ada tanggapan lain? Tidak ada? Ya. Kalau begitu sudah selesai semua, saya akan bagikan LKPD kelompok. Tempat duduk di sini, saya akan bagikan LKPD kelompok. Jadi kan sudah dapat di 2 kelompok itu toh. Jadi ada lagi ditulis di sini sebentar. Terus taruh. Ada namanya di sini, ada di sini. Oh ini ada di sini di kelompok. Ini kertasnya kelompok mana sana? Berhubungan itu sebentar. Itu boleh Ada di lagi di situ. Nama tulis di sini. Ya, toh. Ini. Ada di lagi di sini lagi. Toh. Nah, tadi kalian tempat di sini. Kira-kira apa? Diskusi dulu siapa apa jawabannya? Apa di sini? Iya. kalau kelompok. Kelompok ke 1. Apa itu kenapa peserta didik? Peserta didik teman-teman tahu. Kalau ada pertanyaan di belakang di sini tulis ya. Jawabannya ada pertanyaan di situ langsung. Kasih lepas, kasih catat. Ini semua boleh di sana. Ini pertanyaannya. Sama di mana? Tahu? Di sini di jawab kembali. Tapi kelompok, jadi diskusi kok kira-kira diskusi di situ kira-kira mana jawabannya yang paling tepat. Nanya tadi ini tak? Ya. Kayaknya di pertanyaan tadi. Itu jawabannya nomor 4 kah? Ya, diskusi kok. Kira-kira apa jawabannya nomor 1 sampai nomor 4. Kalau ada yang tidak aktif, tulis paling bawah ini yang tidak aktif. Nah, yang tidak aktif kalau mau tanya. Nah, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Bluetooth disconnected. Kalau ada yang
teman-teman sekalian fokus dulu untuk latihan teknik prof ya. Jadi hilangkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di depan kalian. Mari kita stop sejenak dari kegiatan pembelajaran kita. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anakku duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja rileks. Penglihatan ke bawah, rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, mulai dari rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Bagaimana perasaan kalian? Iya, ya karena sudah selesai semua, coba Sulfinas naik membacakan hasil kelompoknya. Mulai dari didengarkan kelompok buat sini. Di kelompok Dari
kesimpulan kelompok 1. Secara konsepsional Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan mendasar digali oleh pendiri bangsa dan tanah Indonesia bersumber pada karakteristik sosial budaya, latar belakang kesejarahan serta pemain jemuka sebagai keikhlasan yang dimiliki bangsa Indonesia nilai-nilai pada bangsa yang sudah hidup dan berkembang sejak lama dirumuskan dalam satu dasar yang kokoh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, naik kelompok 2, bacakan Nasma. Hasilmu. Hasil jawabannya dan kesimpulannya juga. Baca dulu makanya. Coba untuk kelompok 1, jajanya mana jawabannya Nasma? Rekmu berbeda semua. Jawabanmu. Kalian bisa tambahin. Pada tanggal pada tanggal beberapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia 18 Agustus 1945. Ya, cocok? Betul. Ya. Lanjut. Nomor 2. Manakah pertanyaan yang benar mengalami proses perumusan Pancasila? Pilih 2 jawabannya. 4. Ya. B. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari proses perumusan Pancasila menunjukkan pentingnya musyawarah mufakat. Ya. Gimana kelompok 1? Sama? Ya sama. Apa jawabannya kalian tadi? B dan B dan D. apa kalau? Ya, cocok. Ya, sama. Kelompok 2. Ya, lanjut nomor 3. Berdasarkan Berdasarkan mengapa Soekarno menghabiskan waktu berjam-jam merenungkan. konsep dari dasar negara itu 2 jawaban akan. Ya, 2 lagi jawaban yang tepat. Perhatikan kelompok 1. Apa kita? Jawabannya apa? Apa ini yang B? B. Apa B dan Soekarno merasakan bertanggung jawab untuk B dan C dasar negara yang kuat. ya itu B. Terus C. ya. Soekarno ingin memastikan bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai agama. Ya, dia jawabannya kelompok 2 B dan C. Kelompok 1 sama? Sama. Iya. Lanjut nomor 4 Naswa. Jelaskan. Jelaskan pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam proses perumusan Pancasila. Berikan contoh Berikan contoh konkret dari tugas yang menurut jawabannya. ya. Jawabannya nomor 4. Apa jawabannya? Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Indonesia berdasarkan proses tersebut kalian dapat melihat begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Di rasa cinta terhadap Tanah air. tanah air dan menghargai pendapat orang lain berdasarkan prinsip Prinsip musyawarah. musyawarah mufakat. Ya, itu jawabannya nomor 4. Apa dia? Ada yang tidak lengkap dia tulis di? Ya, tidak apa-apa. Jangan langkai. Illa jajan pagi barang ya guna tulisan pada di tesnya. Ya, terus kesimpulannya kelompok apa tadi kesimpulannya? Ini mana baca tadi? Itu tadi. Ya, coba dibaca kesimpulannya Naswa. Ya,
teknologi yang progres dengan berkepanjangan dan kreatif bangsa Indonesia. Karakter lima nilai dasar Pancasila dihasilkan melalui proses sejarah panjang yang melalui oleh para pendiri bangsa Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara yang saat sidang badan penyelidiki usaha kemerdekaan BPUPK pada tanggal 1 yang kemudian diterapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum pidato tersebut disampaikan dengan lebih dari 30 pembicaraan Ya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya kira-kira apa tanggapannya kelompok 1 tentang jawabannya kelompok 2? Menurut tanggapanmu, boleh jago atau cara bacaannya nih? Beda-beda. Ya, tidak sama. Jawabannya sama. Iya. Cuma di kelompok 2 dia cara membaca tulisannya terlalu cepat juga ya. Iya, tapi jawabannya sama. Untuk kelompok 2 tanggapannya kelompok 1 gimana? Tanggapannya kelompok 1 jelas? Jelas? Iya, jelas. Kalau begitu kita kumpul dulu itu, kumpul sama kelompoknya. Sudah tulis semua namanya? Sudah. Iya. Ya, karena sudah selesai ini yang namanya kelompoknya, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi perorangan. Jadi perorangan ini jadi kelompok sederhana yang di bawahnya saja. Ada di situ di ini bacaan tadi. Itu melihat lagi bacaan. Ada di bacaan. Baca pokoknya yang mengusurannya pagi. Baca pokoknya kamu mesti jawabannya. Itu nomor 3 di bawahnya misalnya ditulis nomor 3. Mana itu? Ini ke nomor 3. Yang ini langsung bisa ditulis. Iya, langsung ke ya. Ya, tulis semua. Di bawahnya itu tulis tulis nama, ada nama di situ mau diisi toh? Ya, tulis. Nah, nomor 3 cari di sini bacaan tadi yang saya kasih. Iya, bagiannya sepadi. Nilai-nilainya. Tulis misalnya di situ, dicari di yang itu tadi bacaan. Oh, ini bukan. Paham masing-masing kerja. Masing-masing tulis namanya di situ.
Disimpangkan sebentar di sana. Banyak tulis nama kelompok. Bukan pada apa itu? Tulis nama kelompok bapak-bapak besok di mana simpan di situ. Simpan di situ dipajang. Sebentar. Kasih besar nama kelompok di situ. Kalau sudah selesai dikumpul nak, gampang kita. Jadi gampang ni. Nasi terbu udah di sesumpah dari bacaan ni boleh. Iya. Nah, kita kelompok satu. Kelompok dua sudah kita semua. Ya. Sudah mi? Aku sudah. Ya.
Ya, jadi untuk pemersatu bangsa, pedoman hidup dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada. Jadi dari pelajaran ini, yang mana kalian senangi? Apa yang kalian senangi dari pelajaran kita ini tadi? Semua. Apakah dengan adanya ini tadi? Tidak. Hah? Apa yang kalian senangi? Soalnya? Mudah. Ya, mudah toh? Karena memang ada dalam bacaan. Hah? Iya, ada di banyak di bahan bacaan itu. Kalau kalian tidak memperhatikan bacaannya, pasti kalian tidak tahu. Tapi kalian perhatikan semua bacaannya sehingga jawaban kalian ya ada yang betul semua, ada yang satu salah. Ya, oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian ulang-ulang di rumah. Ya, diulang-ulang di rumah supaya pelajaran hari ini kita bisa ingat-ingat terus. Ya, jadi Ibu harapkan diulang di rumah. Aduh, si kata-katanya. Baca terus belajar dulu. Kalau mau main-main ya bisa, tapi jangan main-main terus. Usahakan semua pelajaran yang dipelajari hari ini diulang-ulang juga di rumah. Oke, ya. Sebelum kalian keluar main, kita tutup dulu pelajaran kita ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, oke, silakan keluar main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas yang baru-baru ini kami laksanakan bersama rekan sejawat saya, Ibu Darlina SPD. Dan hari ini kita didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Hikmawati SPD, untuk menyimak kegiatan pasca observasi kita. Ya, baik Ibu, kami mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Darlina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu kita. Ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan proses dialog atau percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses observasi pembelajaran di kelas. Ya, saya merasa senang dan lega karena telah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan di mana strategi ini adalah sesuatu yang baru buat saya untuk digunakan dalam pembelajaran. Iya. Kemudian dari pengalaman Ibu selama ini dalam melakukan kegiatan supervisi, adakah perbedaan yang Ibu temukan pada saat melakukan kegiatan supervisi yang selama ini rutin dilaksanakan di sekolah kita dengan pelaksanaan supervisi berbasis coaching yang baru-baru ini kita laksanakan di kelas Ibu? Ya, baik Ibu, perbedaan yang saya temukan terkait pelaksanaan supervisi pembelajaran yang selama ini saya laksanakan dengan supervisi pembelajaran berbasis coaching adalah sebagai berikut, yaitu supervisi sebelumnya tidak melaksanakan pra-observasi, sedangkan pada pelaksanaan supervisi berbasis coaching ini
diadakan dahulu pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pasca observasi pembelajaran. Jadi perbedaan yang Ibu dapatkan berdasarkan keterangan Ibu adalah bahwa pembelajaran atau pelaksanaan supervisi yang sebelumnya tidak dilaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Iya. Baik Ibu, dalam hal ini tentu Ibu memiliki persiapan yang lebih jauh, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan supervisi yang biasa kita laksanakan. Itu mungkin perbedaan yang bisa saya konfirmasi dari Ibu. Kemudian terkait dengan kelebihan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin berkaitan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa saja kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi. Ya, kendala yang saya hadapi adalah karena saya baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya akan banyak kekurangan, terutama dalam mengorganisasikan anak-anak selama proses pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi kita perlu memahami 3 gaya belajar anak, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi sebagai guru saya merasa kurang maksimal dalam memberikan perhatian mereka itu anak-anak sehingga memiliki gaya belajar kinestetik dan auditori, karena saya cenderung lebih berfokus pada gaya belajar visual ke depan visual dan kedepannya saya akan terus belajar dan berupaya untuk memperbaiki kekurangan itu. Bagus sekali Bu. Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilaksanakan, Ibu telah memiliki rencana ke depan atau rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk memaksimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ke depannya. Nah, selanjutnya apa yang menurut Ibu menjadi kelebihan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan baru-baru ini? Ya, jadi kelebihan yang saya peroleh dari pembelajaran yang telah saya lakukan atau yang saya laksanakan kemarin, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi dan sosial emosional, dan juga di sini saya lebih banyak menggali informasi terutama mengenai apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun setelah mengikuti pembelajaran ini, saya telah tercerahkan ternyata seperti ini cara pembelajarannya atau penerapannya. Tapi mungkin di samping itu saya masih akan terus menguatkan pemahaman saya dengan cara mencari dan mempelajari referensi yang terkait sehingga saya bisa menerapkan lebih banyak lagi ke depannya. Dari segi murid sendiri Ibu, bagaimana Ibu melihat motivasi, antusiasme dan pemahaman mereka selama proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional? Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit. Ya, menurut saya perasaan anak-anak kemarin itu dalam menerima pembelajaran sangatlah senang dan antusias. Hal ini dikarenakan selama ini proses belajar yang mereka ikuti mungkin terasa monoton, namun dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi mereka kini dapat belajar sesuai dengan gaya atau minat belajar mereka atau siswa itu sendiri. Bagus sekali Bu, saya rasa itu yang bisa saya konfirmasi kepada Ibu terkait pengalaman pelaksanaan observasi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Dan saya juga sebagai rekan berharap mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih optimal lagi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Ya, sama-sama.
Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, baik Ibu, demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Mungkin ada umpan balik dari Ibu pengajar praktik yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan terkait dengan kegiatan wawancara pasca observasi yang sudah kita lakukan tadi. Ya, di sini saya melihat bahwa kita yang selaku coachnya atau selaku CGT dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Yang pertama tentu mengkondisikan suasana, jadi tentu Ibu Darlina sebelum melakukan wawancara ini tentu harus dilakukan dengan baik suasana yang sangat mendukung. Kemudian yang berikutnya adalah telah menanyakan tentang refleksi kegiatan apa yang sudah dilakukan di kelasnya, ya termasuk strategi, kemudian pengalaman perbedaan antara praktek supervisi yang sebelumnya dengan apa yang baru saja kita lakukan bersama dengan ibu kita. Kemudian dari segi kontak mata, ya, kemudian dari segi tubuh ya sudah sangat bagus, itu menunjukkan bahwa ada interaksi yang baik antara ibu kita sebagai coach dan ibu Darliani sebagai coachnya, ya. Kemudian ya sudah menanyakan juga tadi hal-hal yang baik, ya tentunya dalam setiap kegiatan itu pasti kita mendapatkan hal-hal yang positif, ya untuk semakin dikembangkan ke depannya. Dan untuk hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, sekiranya dengan adanya mungkin pembelajaran yang lebih atau seri-seri kembali dengan kita bisa semakin dikuatkan. Dan yang lebih penting ya tentunya adalah apa rencana ke depannya yang akan dilakukan setelah ibu yang melakukan pasca observasi sudah merefleksi melihat apa yang menjadi kekurangan dan ya hal-hal yang sudah baik, dalam artian ketika sudah melakukan pembelajaran dari program yang jelas, hal-hal yang baik itu sudah mungkin bisa dimanfaatkan, dan yang kurang baik itu dicari solusinya bagaimana supaya bisa meningkatkan baik. Ya, saya kira itu untuk pengamatan dan pengamatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu atas umpan balik yang telah diberikan. Saya akhiri kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.